Selamat malam semua, kembali di Bobia Podcast Bincang Bisnis Asik. Dan hari ini saya ditemani teman lama saya, sobat apa mas? Sobat padi. Karena usia ya, semakin lama semakin merunduk. Merunduk. Iya. Merunduknya tapi beda sama merunduk ke atas kita ya. Iya, dengan Mas Victorio Jerry, kita kasih aplaus yang meriah. Halo teman-teman Bobia, selamat malam. Selamat malam. Udah lama mengagendakan, baru hari ini terrealisasi. Dari kapan Mas Yuk? Dari Iya, ada berapa bulan yang pas awal-awal pandemi. awal pandemi. Ya mungkin Mas Jerry sibuk. Iya, jadwal nganggur yang ada. Iya. Terjadwal nganggurnya, jadi baru ini kerjanya ini kerja. Nganggur yang terjadwal. Ini kerja berarti. Ini saya kerja, Pak. Oke. Nganggur yang terjadwal itu seperti apa? Kita bedah tuntas sepak terjang Mas Jerry ya. Siap. Setengah musisi. Hah? Iya. Setengah musisi, setengah edan, setengah pengajar, setengah pengusaha. Jadi mana yang kira-kira mencerminkan dari tiga itu yang mencerminkan karakternya Mas Jerry mana? Saya ini orang yang tidak ada cerminan gitu. Jadi jujur Mas Jerry, kalau saya kadang menilai diri saya sendiri, ini jarang ini. Orang menilai dirinya sendiri. Saya itu orang yang istilahnya berpikir, bekerja, bertindak untuk hari ini. Jadi ketika saya kecil, ketika teman-teman kayak SD punya impian, cita-cita, saya tuh nggak ada. Bisa ditanya jadi apa, dan akhirnya itu justru yang membantu saya untuk menjadi sekarang ini. Tanpa beban ya. Iya. Jadi nggak ada pressure, nggak ada target. Kita ngobrol langsung ke klimaks sih Mas. Ini belum nyampein kita lagi di mana ini Mas? Siap. Kita nongkrongnya kita ini di mana nih? Di Jalan Dewan Daru 68, kita di Everytime Cafe. Ezo dan Everytime kan jadi satu, dan ini sudah ada menu yang salah satu yang lagi happening nih, signaturenya minuman. Apa Mas kalau yang hijau ini? Apa ya? Es dawet apa? Cincau. Itu udah ada ini juga nih, ya kan? Ada berapa varian? 1, 2, 3, 4 varian. 4 varian aja Mas Dika. Oh 5. Ini satu apa? Oh coklatnya habis katanya. Padahal ini kesempatan untuk dipublish. Jadi hari ini kita support oleh POW. Berarti ini bagian dari ini juga ini. Oh, berarti ini istilahnya powder ya. Powder ya. Boleh sambil kita ngobrol sambil diicip Mas. Siap. Biar nggak haus Mas Jerry. Nanti perjalanan jauh loh. Minumnya beda. Ini kebutuhan sponsor dulu, nanti baru saya bawa amunisi saya. Iya. Mantap. Enak. Langsung makler. iya, tenggorokannya langsung rasanya macis. Oke, kita lanjut ngobrol kita Mas. Kita sampai mana tadi obrolan kita? Background. Ya, itu tadi, saya dari kecil emang nggak punya impian. Sampai sekarang pun yang di pikiran saya itu hanya, biasa kan orang ada yang namanya berharap, bolehlah bercita-cita setinggi apa. Saya tuh nggak pernah, dan itu lebih enjoy gitu. Jadi prinsip saya itu ya live for today, hidup ya untuk hari ini. Bagaimana cara kita mencari makan untuk hari ini, nggak usah mulu-mulu kita apa sih kalau kita punya rumah kayak gini, mobil kayak gini, itu nggak apa ya, aneh gitu. Padahal di antara sekian orang itu punya mimpi. Saya pun angen-angen kan, pengen usia sekian, pengen itu targetnya untuk menjadi miliarder, pengen jadi apa. Ini nggak mertargetkan apa-apa. Justru terkonsep ketika saya nggak menargetkan apa-apa, itu anehnya. Ketika saya ikut katakanlah on schedule, running schedule, itu justru berantakan. Karena mungkin saya tuh dominan otak kanan mungkin.
Jadi kalau otak kanan itu dominan ini ya. Sangat dominan. Seperti Kalau mau background dulu kuliah di mana Mas? saya dulu di Brawijaya. Brawijaya jurusan. Kebetulan saya ambilnya dulu Fakultas Ilmu Budaya, lulusan sastra Inggris. Oke. Jadi sempat diminta tolong menjadi asisten dosen, sempat diperbantukan untuk mengajar di SMA Brawijaya, sempat, dan di SMA swasta terkemuka di Malang juga apa disebutkan sama Kak Santo Albertus atau yang biasa disebut Dempo. Oh Dempo itu pernah. Dan anehnya ketika saya lulus kuliah sampai sekarang apply pekerjaan tuh belum pernah. Jadi nggak tahu ngelamar ya? Nggak tahu ngelamar. Cuman saya mungkin di tahun saya tuh lulus 2013 ya. Saya tuh nyoba, maksudnya mengcompare bahwa apa iso saya orang modelanku ini diterima kerja di korporat. Ternyata loh, saya nyoba tahun kalau nggak salah 2016 itu kebetulan yang manajer area ini sebut rokok namanya juga nggak masalah. Di mana? Di Embong Malang, Surabaya. Itu saya nyoba interview sampai lolos tahap kedua apa ketiga ya. Terus akhirnya dengan berat hati saya ditolak karena alasannya yang berat sana ya, bukan sampai alasannya lucu. Itu kalau nggak salah HRD-nya itu bilang, Mas Jerry ngapunten kalau model karakternya seperti Mas Jerry. Ya kayak gitu juga ya penyampaian. Maksudnya istilahnya bahasanya gitu sih. Maksudnya belum bisa gitu. Saya tanya spesifik kenapa? Karena dari hasil tes kan biasanya ada tes yang suruh gambar apa kan aku baru tahu itu juga karena baru pertama kali. Dan waktu itu sama gambar apa Mas? Apa ya? Pohon beringin kan biasanya kalau tes psikotes memang kayak gitu ya, bikin pohon, gambar pohon ya. Cuman katanya orang HRD yang saya nyoba karena emang ada orang dalam teman saya ya, itu bilang visi misinya perusahaan dan karakterku berlainan. Tolak belakang. Itu mungkin kan. Atau memang sengaja sama bikin kayak gitu kan? Enggak, serius itu. Maksudnya dengan saya awam pengen nyoba apply pekerjaan, memang bukan jalannya mungkin. Sejalannya nganggur aja. Ditelateni nganggur yang menghasilkan. Orang kalau fokus kan gitu ya, fokus dalam satu hal, itu kan pasti ada istilahnya ada minimal hasil. Ini konten podcastnya ini menginspirasi orang untuk harus iya kan? Harus. Tapi menarik, aku membahas ini kayak seru ya. Prinsip saya itu fokus nganggur. Fokus nganggur karena apa? Kita sebelum bekerja atau berwirausaha itu posisinya nganggur dulu kan. Nanti kalau misalnya kita katakanlah purna, udah nggak kerja atau apa, itu nganggur juga apa enggak? Ya udah, jadi fokuskan aja di situ. Cuman nganggurnya itu ada kata-kata belajar. Nganggur itu harus belajar loh mas. Kayak maknanya dalam banget ya. Nganggur kayak apa sih mas? Ya. Lebih jauh nganggur sing saman bayangan saman nganggur yang menghasilkan nganggur yang kayak piye? Ya, kalau menurut saya pribadi fokus nganggur itu adalah bagaimana caranya kita nggak bekerja buat uang, tapi uang yang bekerja buat kita. Aja dengan skema. Nggak mungkin lah kita secara fisik nganggur tuh nggak mungkin, tidur pun tuh kita mikir. Atau memang jangan-jangan sampai ini memang terlahir dari orang kaya kayaknya. Waduh. Jadi bahasanya nganggur itu koyo enteng. Enggak ya Mas Ika ya? Ngomong nganggur, fokus nganggur kayaknya enggak lah. Nah, makanya kalau dia memang backgroundnya memang dia miliarder kan enggak masalah dia ngomong nganggur, mau enggak, ya kan? Ya tetap aja. Itu istilah apa yang dibuat Mas Hari aja. Kalau saya pribadi ya kita masih makannya di warteg kan. Ya warteg temennya sendiri kan. Iya, warteg teman kita sendiri itu keren-keren wartegnya itu. Iya kemarin malah warteg mungkin udah banyak ya. Ada ide baru apa lagi yang dimunculkan? Kemarin teman-teman nasi padang. Nasi padang. Versi rice box. Padang kok. Om Jo, Mas Hendy, Mas Ade, mohon izin saya sebutkan Mas Bayu. Iya Mas Bayu. Nanti Mbak Tika,
Siapa lagi mas? Aku nggak ngerti kemarin sopo aja sih. Ya siapa aja lah boleh. Kita Ya, juga itu juga project in collaboration kan. ya, Kolaborasi sama sih. teman-teman. Maksudnya istilahnya apa? Kondisi pandemi ini harus ada produk percepatan ekonomi. Iya. Jadi kalau udah Ini saya boleh ambil minuman saya kalau sekarang. Boleh ya? Isi. Aduh. Gelasnya 2 mas. Soalnya harus social distancing ini. Aduh. Sijian bro. Bahaya. Warteg kan udah banyak. Ya, warteg ada beberapa meja teman kita support juga lah. Ada warteg apa namanya? Nakamura, ada warteg bungkus. Ini karena perwartegan di Malang sudah mulai ini kan mungkin mencoba untuk konsep baru dengan Padang. Iya. Kita nanti Semoga sukses teman-teman. setelah ini kita undang untuk Iya. hadir di podcast Fobia. Siap. Jadi apa mas? Gimana ini? Milenial sekarang ini kondisinya seperti ini, dihadapkan kuliah ya kak kuliah, ya kan. Terus ya apa nasibnya setelah ini kan? Sama sebagai generasi kita sebagai generasi milenial yang barusan lulus, ya kan. Kayaknya tadi sempat ngomong kayak milenial sih nggak bakalan jadi miliarder. Memang benar. Ya, Jadi saya berpikiran bahwa ini sudut pandang saya. ini bukan apa istilahnya Menjudge ya. menjudge teman-teman nggak punya impian ya. Udah ada, tapi emang lebih ke apa ya istilahnya Kacung. sebuah pandangan lain bahwa zaman sekarang itu dengan kondisi yang kayak gini ya semakin mempersempit akselerasi dan peluang teman-teman. Aku nggak terlalu paham. Jadi gambarnya seperti apa? Kalau misalkan teman-teman harusnya kayak biar apa pandangan Mas Jerry bagi teman-teman muda yang pengen berusaha, pengen punya cita-cita. Gini ya, maksudnya saya beranggapan bahwa untuk sebuah pencapaian katakanlah 10 tahun kemarin dengan 10 tahun sekarang itu kayaknya 10 tahun kemarin aja berdarah-darah, ini udah berdarah-darah plus peti. Makanya dalam arti apa? Gini mas, aku berpendapat bahwa kita dihadapkan kepada pola hidup atau pola berwirausaha itu yang peluangnya itu sama, chance-nya sama, sumbernya sama, cara belajarnya juga sama. Saya katakan gitu, saya nyebutnya itu pernah talkshow di radio itu saya bilang itu open world society. Jadi masyarakat perang terbuka. Perang terbuka itu dalam arti apa? Kita nggak ada background, aku ya, bikin usaha kuliner, nggak ada background nih, pingin buka soto. Bagaimana saya belajar? Bisa dari YouTube ataupun Google. Kita udah bikin nih. Memungkinkan nggak untuk produk yang kita bikin ini bisa akselerasi sedangkan orang lain juga bisa meniru dengan pola cara yang sama. Ya seperti itu. Jadi bisnis yang istilahnya istilahnya dilakukan nowadays hari ini itu adalah bisnis yang menurutku adalah untuk akselerasi. Bukan sia-sia, akselerasinya susah. Sekarang katakanlah anak selesai kuliah umur 22 ya. Dia nyoba nih buat bikin bisnis tempat masih sewa. Yang ada pikirannya untuk akselerasi apa untuk beban sewanya. Ya itu pertama. Pikirannya pasti ke sewa. Yang kedua untuk mengatasi kompetitor mungkin dengan produk yang sama. Katakanlah produk minuman ini. Yang jual gini se-Indonesia berapa? Masih juga banyak. Ya cuman itu tadi. Ketika kita katakanlah ingin sesuatu yang beda, itu udah susah gitu. Ya bukan mengecilkan ya teman-teman ya, tapi emang kenyataannya gitu. Saya minum dulu. Padahal ya sekarang teman-teman ketika pengen mulai bisnis, ya kayak tadi misalkan mau menduplikat sesuatu, pengen meng-create bisnis apa, sangat mudah. Ya kan? Dari YouTube, dari benar banget. Berorganisasi ya kayak gitulah, ya kan?
Itu kemudian kalau misalnya pengen memilih mentor seperti apa, gambaran seperti apa juga sekarang sangat aksesnya sangat mudah banget ya. Ilmu gratis. Iya, ilmu gratis. Artinya ya sebenarnya ya apa ya, aku ndelok ya nggak kayak gitu juga sih kok ya. Kalau misalnya pengen kita bisnis persaingannya ketat, ya tinggal kita pembedanya apa kayak gitu kan. Ketika ngomong sama-sama es kopi perang minuman atau perang makanan, apa yang membedakan dengan brand lain kan kayak gitu. Ya kayaknya kalau ini bahas F&B kebetulan minuman ya. Saya tuh kan orang nggak bisa minum kopi mas. Iya nggak F&B juga sih, semuanya. Semuanya ya. Semuanya. Jadi akhirnya yang dicari adalah experience, pengalaman orang terhadap produk kita. Itu yang menjadi mungkin tadi pembeda, nilai jual. Iya. Katakanlah kita ngomongin Malang ya. Saya tuh berprinsip bahwa dulu ketika rame-rame kafe, kita pasti ada sesuatu produk yang itu ojo kafe, liane kafe apa? Selain kafe, makanan wis ya makanan lah. Kafe udah terlalu sering. Makanan, Iya. makanan ya. Itu pasti sampai dalam waktu sebulan atau seminggu pasti ada makanan wajib di luar sampai mungkin masak sendiri di rumah. Dan itu akhirnya yang aku munculkan bahwa penilaianku sama aja seperti minuman juga. Fanatisme terhadap produk. Jadi kalau aku nggak ngopi di tempat ini, ya aku nggak enak gitu loh. Ya seperti itu. Kalau aku nggak makan nasi pecelnya di Panderman mungkin atau di mana Mbak Pur, itu aku nggak lego. Jadi ya itu tadi, seleksinya adalah seleksi dari fanatisme orang-orang terhadap produknya kita, bukan untuk kita sebenarnya jualan. Itu sih, itu kalau di bidang. Baik, apa ya? Ya itu tadi mas, ketika peluangnya sama, kita perang dengan senjata yang sama, bingung. Akhirnya loh, kok podo, aku nggak tombak, kamu nggak tombak. Itu muaranya yes, bukan mengecilkan, cuman chance akselerasinya tuh ya itu sih. Oke, kita bahas lebih lanjut. Siap. Setelah iklan berikut. Nah terus kemudian apa yang perlu dibenahi dari paradigma teman-teman? Ya gini mas, kalau saya Paradigma pebisnis pemula. Sebenarnya lebih ke mindset ya, bahwa kita dari kecil itu terstruktur dengan pola pendidikan yang seperti itu. Jadi etika lah itu loh. Etika bekerja anak sekarang itu kadang yang kurang. Work ethic, terus attitude. Jadi ada ini case ya. Misal sampai punya produk minuman ini, ada orang tanya nih, mas ini enak, ini. Besoknya dia bikin. Itu secara work ethic legal apa gimana kalau menurut sampai? Jangan nggak ada aturan kayak gitu juga. Ya iya, makanya akhirnya chance-nya kita untuk akselerasi juga susah ketika kita masih tinggal di matahari yang sama. Oke, aku ngomong lebih jauh ya. Sama ini kan juga Mas Heri ini kan dibesarkan dari lingkup pebisnis juga. Iya. Yeah. Business legend di Malang. Nggak apa-apa kan dibahas. Loh, monggo. Nah iya. Karena backgroundnya adalah separuh musisi, separuh pengajar, separuh entrepreneur kan. Kan nggak afdol kalau misalkan Mas Heri ini juga punya latar belakang dari keluarga pebisnis keramik, gitu Mas ya. Siap. Dan itu kan sebagai generasi, berarti kan Mas Heri sebagai penerus dong. Generasi ketiga. Generasi ketiga, iya kan. Bisnis keluarga. Bisnis keluarga di tengah badai yang luar biasa. Ya. Malang sempat menjadi ikon keramik nasional dulu, tapi tahun kalau nggak salah dulu sempat Ya, Malang itu kan tahun 50-an itu kan sentral keramik. pokoknya 60-an. keramik itu setahu saya kalau yang di Malang itu startnya mungkin tahun 60. Dan gelombang pertama itu selesai sampai mungkin Krismon pertama. Oke, tahun 97, 98. 98 karena
Zaman dulu itu Malang itu punya balai besar keramik yang di Jalan Keramik itu. Itu almarhum kakek saya, Bapak Ngadiman itu direktur pertama di situ dan direktur termuda. Akhirnya keluar dari situ membikinlah yang namanya Keramik Tanah Agung di jalan yang besar itu. Dan sampai sekarang masih ada. Kita pabrik pindah karena memang per 2010 itu kan material memang nggak bisa masuk di kota kayak truk. Terus kalau misalnya kita mengundang tamu kayak bis apa kan nggak boleh kan masuk istilahnya lintas dalam kota. Akhirnya full direlokasi sama Pemkab. Itu per 2000. Pemkab atau Pemkop? Pemkab. Akhirnya kita kan ke Ngijo, Jalan Taman. Oke. Karena memang masih istilahnya warisan ya, kultural heritage-nya Kota Malang. Nah makanya itu, aku menarik kan itu. Itu sangat identik banget di Malang. Apalagi kalau ngomong keramik di Noyo itu kan udah melekat. Tantangannya, nah sama generasi 1, generasi 2, generasi 3, kondisi seperti sekarang, gimana caranya ini bisnis tetap, artinya keramik itu tetap muncul dan tetap survive ya apa mas? Justru mungkin karena habit ya mas ya, habit pandemi ini membuat orang akhirnya hobinya beralih ke bercocok tanam dan juga tumbuhan ya, bunga-bunga. Nah, justru yang di sektor lain mengalami katakanlah distraksi, justru keramik yang lagi naik. Happening karena kita sebagai media dari tumbuhan-tumbuhan, begitu kaktus, bonsai, terus tumbuhan-tumbuhan yang kayak apa, aglonema. Jadi lebih ke hobis ya? Hobi. Fanatik terhadap ini. Itu pun kita mengalami istilahnya apa ya, switch pasar dari yang dulu kita identik dengan guci besar, guci antik ya, guci terus apa, hiasan lampu, dan itu kan identik dengan barang mewah, iya nggak sih? Dan sekarang switchnya ke arah mana? Itu akhirnya kita jadi produsen untuk reseller media pot bunga itu. Termasuk konsep bisnisnya berarti berubah. Kalau dulu langsung end user ya, kalau sekarang lebih di pola kemitraan gitu. Iya, sekarang lebih pola kemitraan dan memang kita sengaja dari segi medsos itu biasa lah, maksudnya nggak terlalu yang dikonsep apa, karena nanti ketika kalau kita bikin itu sebagai marketplace juga kasihan nanti yang reseller kita. Jadi istilahnya kita produsen nih, biarkan yang di bawah itu yang berkompetisi. Ya selama misalkan sampai nggak main di zona mereka kan sebenarnya kan nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Ya, cuman sekarang kalau nggak bermedsos ya apa bro, jualan susah. Iya. Kita ya cuman istilahnya untuk lokasi, terus inovasi baru tetap. Cuman kalau pasang harga Tapi sebenarnya berarti masih bergeliat ya keramik ini. Kalau sempat dikatakan mati suri itu ya setelah Krismon. Jadi kelam-kelamnya industri pada saat itu adalah ketika Krismon 98. Itu kan daya belinya se-Indonesia, mata uang rupiah kan emang nggak ada harganya. Tapi kalau Krismon dulu dibandingkan sekarang pandemi ini, nah itu menurut Mas Heri gimana? Lebih parah dulu apa? Ya karena saya nggak merasakan pada saat Krismon kan masih sekolah ya, jadi nggak terlalu. Kalau sekarang kayaknya memang berdasarkan kita ngobrol-ngobrol sama orang-orang senior ini kayaknya paling parah. Satu itu, kedua juga impact-nya nggak cuman lokal ya, nggak cuman Indonesia, semua terdampak. Ya kalau ngomong sama rasa, ya ngomong rasa susah ya susah kabeh, tapi cuman kayaknya sekarang kesempatan untuk bangunnya itu yang susah. Karena mindset kita adalah jangankan untuk istilahnya ngatur mood berwirausaha. Kita masih dihadapkan dengan kondisi kita ini selamat apa enggak gitu. Jadi PR-nya dua.
Selamat dalam omset ya. Ya, selamat dalam proses dan Dan selamat dalam hidup. iya, itu sih. Dan tetap sehat. iyalah. Intinya tetap jangan berharap. Iya kan, balik itu lagi. Jadi gimana Mas Jerry solusinya? Artinya kalau sama dari sisi ini bisnis yang sudah existing untuk survive, apa yang perlu dilakukan? Ya itu sih, kalau chance-nya itu ya, kalau menurut saya sebenarnya ini background ya, background pola pikir dulu yang harus dirubah mindsetnya, karena kita nggak terbiasa bagaimana survive mencari uang. Dalam arti apa? Kita sekolah ya, 9 tahun wajib plus 4 tahun kuliah, misal yang bisa kuliah. Pernah nggak Mas Hari dapat pelajaran gimana caranya bertahan hidup dan mencari uang? Enggak. Nah, nggak ada kan, dia itu kurikulum yang seperti itu yang istilahnya bersentuhan dengan realitas itu yang harus sebenarnya ada. Berarti sekarang nggak langsung inti itu nggak setuju dengan kurikulum metode yang ada di. Oh, enggak, bukannya gitu juga. Maksudnya lebih ke nggak tahu itu dimasukkan katakanlah sebagai Kurikulum wajib. kurikulum kewirausahaan. Ya, tapi sekarang sudah di kayak gitu deh kayaknya. Iya. Di level kuliah. Ya itu sih, kalau bisa mulai dini. Karena apa? Ketika anak dari kecil udah diajari how to survive, dia akan mikir, otaknya akan yang pasti caranya besok ini bertahan. Dan yang aneh lagi, ketika kita udah sekolah tinggi ini, kita punya ijazah. Ijazah ini hanya untuk akselerasi kita mencari pekerjaan. Coba alangkah indahnya mungkin ijazah ini bisa digadaikan. Masa ijazah kita yang kita itu lebih murah daripada BPKB sepeda motor. Ya kayak hal-hal yang gitulah, itu menurut aku pribadi itu apa ya, lucu gitu lah. Artinya kalau ngomong nilai ini kan sangat jauh ya, menempuhnya itu juga susah payah. Ya minimal berapa, katakanlah ijazah kuliah tembus 100 juta, ijazah SMA 50 juta ya, nanti Masuk Mas Nadiem tolong ya, modal usaha. iya maksudnya ya gitulah, maksudnya kita kadang nggak diajari gitu loh cara-cara edan. Mulai ekstrim dia. Apa sih? Dari background sekolah jalanan. Nah, jadi Apa ya apa? saya berpikir bahwa orang tuh pasti punya role model ya. Ini kan saya belum cerita ya. Iya. Jadi Indonesia itu saya pikir adalah bangsa yang masih melihat sebuah penokohan. Penokohan itu apa ya? Saya Mas Hari lah dalam merintis sebuah usaha pasti kan ada. Waduh, orang ini kok aku banget ya. Sosok gitu. Sosok ya. Pasti itu. Siapapun pasti punya idol. Dan kebetulan idolku adalah orang yang selengean juga. Almarhum Om Bob Sadino. Oke. Itu kan orang yang emang apa ya, out of the box dan ngerok lah pokoknya ya. Orangnya itu satu-satunya orang ke istana pakai celana mainstream ya. Dan berguna buat Indonesia. Ya itu sih. Apa ilmu apa yang kamu dapat dari Om Bob Sadino? Yang sampai sekarang saya pegang Ya, dari tadi, nilainya. ilmu praktis. Jadi realistisnya adalah kalau mau usaha ya udah, modalmu apa pikiranmu, fisikmu sekarang, dan juga Nggak ngomong di modal dengkul. ya dulu pernah ngomong modal dengkul ya itu sih. Saya Jadi masih relate nggak tapi ya masih relate sih menurutku Mas ya, karena dengan adanya kita nggak berharap sesuatu itu mungkin daunnya juga nggak terlalu parah gitu loh. Dan aku banyak melihat bahwa sosok beliau itu related dengan istilahnya kondisi sekarang ya. Maksudnya berpikir bahwa sekolah non formal, istilah sekolah. Saya pribadi juga itu justru banyak belajar itu justru di luar sekolah, karena sekolah jalanan lah istilahnya. Semen di mana? Di Malang. Dimanapun, Oke. saya menganggap bahwa Sekolah everyone is teacher. master, semua orang adalah guru maksudnya. Jadi
tidak ada barrier ketika kita menganggap bahwa semua orang itu adalah guru. Dan kita tetap belajar dari orang apapun, latar belakang apapun, dimanapun. Saya kadang misalnya katakanlah minum ya, itu bisa dengan orang yang kalangan apapun dan yang bisa istilahnya mempersatukan ya. Kalau versi saya dengan minuman, mau itu dengan pejabat mungkin, ayo minum. Mau itu dengan teman-teman musisi, anak-anak punk mungkin, ya ayo. Maksudnya balik lagi ke konteks bahwa sekolah itu dimanapun. Kalau kita masih katakanlah masih underestimate dengan orang ya, bahasa Jawanya ya, dolenmu kurang ado, ngopimu kurang pahit. Ya seperti itu. Oke. Apa lagi kira-kira yang bisa disampaikan buat pebisnis pemula, buat teman-teman yang pengen belajar bisnis? Kalau saya sih pribadi, kalau versi saya memang ekstrim. Cuman nggak ada salahnya dicoba. Dicoba dengan siapa versi tahu kalian. Siapa tahu gagal. Soalnya ketika kita ngomongkan dengan versi saya, dengan ritme kalian itu pasti beda. Kalau saran saya ya tetap itu aja. Berusaha semampunya teman-teman, tapi jangan ekspektasi. Oke, satu. Yang lain? Mungkin apa lagi ya? Belajar dimanapun dan kapanpun dengan siapapun. Karena nilai kesuksesan itu menurut saya bukan materi yang ditunjukkan ya. Lebih dari itu adalah kesuksesan itu ya. Kita bisa makan untuk hari ini aja udah. Itu sudah kategori sukses sebenarnya. Cuman kadang itu kan yang kita kurang bisa apa ya? Mensyukuri seperti itu. Kesuksesannya Mas Hari dengan versinya sampean sendiri. Sampean bisa enjoy dengan tidak harus berupa materi. Silaturahmi itu juga perlu disyukuri. Bisa ngopi, bisa minum bareng. Ini enak ini. Saya minum ya, Mas Dika. Terima kasih atas inspirasinya hari ini. Hari ini obrolannya berbeda dari biasanya, tapi syarat makna dan pasti teman-teman juga ketika menelaah pasti mikir, oh ya ini. Justru enak kalau perbincangan ada PR-nya. Iya, nggak langsung pertanyaan langsung ngerti jawabannya kan. Iya, Misalnya harus mikir dhisik ya. Soalnya hampir semua motivasi itu sebenarnya 80% bullshit. Ya ini terus terang aja ya. Makanya realitanya adalah ya. Tapi buktinya mereka juga butuh, bro. Iya, lo memang. Iya. Saya pun ketika dalam kondisi orang kan pasti ada naik turun ya. Kondisi ingin belajar ya, saya mendengarkan orang-orang yang related dengan masalah di usaha saya atau apa. Vibrasi itu tetap butuh. Cuman ya balik lagi itu mau diterima apa enggak seperti itu. Ya itu tadi obrolan kita dengan Mas Victorio Jerry dan teman-teman jangan lupa subscribe, like dan komen dan jangan lupa tanda lonceng juga. Ikuti terus Popia Podcast di YouTube. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you Mas. Popia.